Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrianti. Saya dari Prodi PGMI semester 6 Unit 2 YIN Langsa. Di sini saya akan mengajarkan tentang materi pembelajaran SD kelas 5 yang tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat, yang mana pembelajarannya itu tentang kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin bertanya, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baik, sekarang kita akan melakukan pembelajaran secara online yang akan saya ajarkan tentang materi kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Saya akan memimpin doanya. Baik, selanjutnya, sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada adik-adik semuanya. Ada yang tahu nggak apa sih kenampakan alam itu? Nah, jadi kenampakan alam itu merupakan segala sesuatu yang ada di muka bumi yang terlihat oleh mata kita atau bisa disebut dengan bentang alam. Nah, jadi Indonesia ini memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Ada daerah yang memiliki bentang alam daerah tinggi, ada juga yang memiliki bentang alam di daerah rendah. Ada juga nih penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Jadi adik-adik semuanya, kenampakan alam itu dibagi menjadi dua bagian. Apa saja itu ya? Nah, yang pertama itu ada kenampakan alam daratan, dan yang kedua ada kenampakan alam perairan. Tahu nggak sih apa itu kenampakan alam daratan? Nah, jadi kenampakan alam daratan itu merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air. Contoh daripada kenampakan alam daratan yaitu yang pertama ada daratan tinggi. Nah, daratan tinggi itu merupakan daratan yang memiliki ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Jadi manfaat daripada daratan tinggi yaitu sebagai lahan perkebunan. Contohnya seperti yang sering kita tahu nih, perkebunan teh, perkebunan kopi, buah-buahan, contohnya seperti buah stroberi, buah kol bisa juga ya, seperti yang kita tahu nih di daerah Brastagi ada. Terus juga manfaat daripada dataran tinggi itu bisa digunakan sebagai daerah wisata. Dan di dataran tinggi itu juga terdapat banyak villa. Dan juga di dataran tinggi banyak orang-orang yang datang ke sana untuk melakukan camping. Nah, selanjutnya itu ada dataran rendah. Dataran rendah itu merupakan dataran yang ketinggiannya itu kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, jadi dataran rendah itu merupakan tempat yang paling banyak diduduki oleh penduduk dan merupakan tempat di mana banyaknya proyek-proyek yang dibangun, baik itu seperti pabrik ataupun bisa juga nih di dataran rendah itu sebagai lahan pertanian, bisa juga lahan perkebunan, industri, dan juga sebagai sentra bisnis. Ini dia merupakan contoh daripada dataran tinggi ya teman-teman. Tuh. Nah, selanjutnya ini contoh daripada dataran rendah, yaitu tempat persawahan. Ya, ini ya bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu ada gunung. Selanjutnya ada gunung. Gunung ini merupakan kenampakan alam yang dapat dijadikan sebagai tempat perkebunan, rekreasi, dan juga olahraga. Ya, selanjutnya itu ada pegunungan. Nah, apa yang membedakan gunung dan pegunungan? Jika pegunungan, dia merupakan gunung-gunung yang menyambungkan beberapa daerah. Nah, pegunungan ini juga merupakan daerah yang ketinggiannya itu 700 meter di atas permukaan air laut. Jadi pegunungan ini
sangat tinggi ya, sangat tinggi, dan dia merupakan gunung yang terus berkaitan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya ada pantai. Pantai juga merupakan salah satu contoh daripada dataran rendah. Nah, selanjutnya itu ada kenampakan alam perairan. Apa sih itu kenampakan alam daerah perairan? Nah, penampakan alam perairan itu merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Nah, di sini contohnya itu seperti laut. Laut ini merupakan contoh daripada kenampakan alam daerah perairan yang mana manfaatnya itu sebagai tempat wisata dan juga tempat perikanan. Selanjutnya itu ada sungai. Sungai ini juga merupakan salah satu contoh daripada kenampakan alam daerah perairan. Contoh daripada sungai yang ada di Indonesia yaitu seperti sungai yang ada di Sulawesi, Papua, yang mana pemanfaatannya itu sebagai pembangkit tenaga listrik, juga sebagai sarana kebutuhan penduduk. Sungai ini juga dapat berfungsi sebagai alat transportasi yang mana menghubungkan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya itu ada danau, yang mana danau ini merupakan genangan air yang sangat luas. Ini contoh daripada Danau Toba yang ada di daerah Medan. Dia setiap daerah di sampingnya itu dikelilingi oleh air, dan danau ini digunakan juga sebagai tempat pariwisata, yang mana ini juga merupakan salah satu kenampakan alam daerah perairan. Di Indonesia sangat banyak ya kenampakan alam daerah perairan dibandingkan kenampakan alam daerah daratan. Selanjutnya itu ada selat. Ini selat. Selat ini merupakan laut yang sempit yang dikelilingi oleh daratan, yang mana ini untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Contoh selat ini diambil dari atas, dari udara ya. Nah, selanjutnya itu ada contoh daripada kenampakan alam perairan, yaitu ini rawa, yang mana rawa ini merupakan genangan air yang digunakan untuk perikanan ataupun untuk air daerah bakau. Pada umumnya, rawa ini terletak di daerah dekat sungai atau pantai. Penduduk daerah rawa, mereka hidupnya sangat bergantung pada air rawa ini karena mereka sulit mendapatkan air bersih. Air rawa ini dia merupakan air yang bersumber daripada air hujan. Nah, selanjutnya kenampakan alam daerah perairan yang terakhir itu yaitu samudra, yang mana samudra ini merupakan perairan yang luasnya melebihi luas laut dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang mana manfaat daripada samudra itu menyebabkan iklim yang menguntungkan, yaitu iklim yang tidak terlalu panas pada siang hari dan tidak terlalu dingin pada malam hari. Nah, kenampakan alam baik itu perairan maupun daratan menjadikan kita kagum akan kebesaran Tuhan yang telah memberikan kita keindahan, kenikmatan yang luar biasa dari banyaknya kenampakan alam. Baik adik-adik semuanya, setelah tadi saya menjelaskan materi tentang kenampakan alam, nah selanjutnya saya ingin adik-adik untuk membentuk beberapa kelompok, itu terdiri dari 3 orang, yang mana tugasnya adik-adik itu memberikan perbedaan antara air laut dan air pegunungan, juga perbedaan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Jadi saya akan memberi waktu kepada adik-adik 5 menit untuk menjawab pertanyaannya. Baik, silahkan dikerjakan setelah adik-adik menjawab pertanyaannya. Baiklah, maka sekarang kita akan memeriksa jawaban itu bersama-sama. Baik, tadi pertanyaannya perbedaan antara air laut dan air pegunungan. Nah, jawabannya yaitu
Yang pertama, air laut itu berasal dari laut dan rasa daripada air laut itu asin. Nah, kalau misalnya air pegunungan, airnya itu berasal dari air mata pegunungan, mata air maksud saya, dan rasa air pegunungan itu tawar. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu pencaharian masyarakat yang tinggalnya di daerah pegunungan dan di daerah pantai. Nah, jika masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan itu biasanya mereka bekerja sebagai petani ataupun yang memiliki banyak kebun ataupun juga villa. Nah, jika masyarakat yang tinggal di daerah pantai, mereka itu memiliki pekerjaan yaitu sebagai nelayan. Jika jawaban adik-adik sama ataupun seperti yang saya katakan tadi, maka adik-adik bisa mencentang jawaban adik-adik itu. Nah, baiklah. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kenampakan alam itu merupakan segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi ataupun bentang alam. Nah, jadi kenampakan alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kenampakan alam daerah perairan. Yang kedua, kenampakan alam daratan. Contoh daripada kenampakan alam perairan yaitu seperti sungai, danau, laut, rawa, selat, samudra. Nah, sedangkan contoh daripada kenampakan alam daratan itu contohnya seperti dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, dan pantai. Nah, baik adik-adik semuanya, untuk mengingat selalu pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, ada baiknya adik-adik selalu mengulang pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita memberi A+ untuk diri kita. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dan akan saya wakilkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.